Setelah 4 kali dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berkas perkara kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M. Nasrun, pada Kamis siang. Ia menyatakan tim penyidik Polda Metro Jaya telah melengkapi seluruh kekurangan alat bukti yang dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta. Jaksa Penuntut Umum akan segera memproses dakwaan untuk Jessica Kumala Wongso dan berkas akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sementara setelah berkas perkara Jessica dinyatakan P21, pihak Polda Metro Jaya langsung berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam waktu dekat, penyidik kepolisian akan menyerahkan tersangka dan 37 barang bukti termasuk rekaman kamera pemantau atau CCTV, dokumen dan juga barang-barang sitaan lainnya. Kembali, kemudian berkas perkara tersebut kita teliti secara seksama yang diteliti oleh jaksa peneliti, bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP, bahwasanya secara formil dan material berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Upaya penyidik Polda Metro Jaya untuk melengkapi bukti keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin akhirnya membuahkan hasil. Setelah 4 kali ditolak, berkas penyidikan Jessica akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. Jessica Kumala Wongso akhirnya akan segera menjalani proses persidangan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. 2 hari jelang berakhirnya masa tahanan Jessica, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara Jessica telah lengkap atau P21. Sebelumnya pelimpahan berkas perkara Jessica sempat 4 kali ditolak oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena dinyatakan belum cukup lengkap. Terakhir pada 18 Mei lalu, penyidik Polda Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara Jessica dengan tambahan dokumen baru hingga akhirnya dinyatakan lengkap. Pihak Polda Metro Jaya menyebut berkas yang dilimpahkan sudah sangat lengkap dengan disertai bukti yang cukup hingga nantinya akan mendukung proses pembuktian dalam persidangan. Kami bersyukur karena petunjuk-petunjuk yang diminta oleh JPU itu adalah petunjuk yang konstruktif, yang membangun nanti dalam rangka pendakwaan dan penuntutan di pengadilan. Jadi ada kerjasama yang baik dalam rangka petunjuk tersebut, dan kami juga terima kasih kepada para jaksa peneliti yang sangat teliti sekali memberikan masukan terhadap berkas ini, dan kami harus penuhi, dan alhamdulillah penyidikan ini dinyatakan selesai, dinyatakan lengkap, dan nanti kita hasilnya lihat di pengadilan. Sebelumnya, karena tak kunjung P21, pengacara Jessica menyebut polisi tidak memiliki cukup bukti dan meminta Jessica segera dibebaskan. Seharusnya tahu diri dong, kalau kurang bukti kuat itu dilepas, jangan ditahan terus, itu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, mau waktu minta berapa lagi? 120 hari. Kalau sampai 120 hari masih belum P21, saya tuntut polisi. Itu aja. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin setelah mengkonsumsi kopi yang mengandung sianida di salah satu kafe yang berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Tak berselang lama, pada 30 Januari, tim Polda Metro Jaya menangkap dan melakukan penahanan terhadap Jessica dengan status sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan, Metro TV. Turn by crime menjadi topik selanjutnya di siang hari ini di News. Ada apa sih dengan turn by crime? Ini menjadi blunder ternyata, di mana penggunaan atribut turn by crime sedang ramai dibicarakan. Kita lihat juga dari popularitas menjadi tren di media sosial. Kita lihat tren Twitter mengenai turn by crime. Ya, ini dia bisa Anda saksikan ya, mencapai 10,5K tweets yang diperbincangkan di sosial media. Nah, ini ada kabar masalahnya pelarangan yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistianingsih tentang adanya surat penerbitan yang melarang masyarakat menggunakan atribut turn by crime, dan ternyata dibantah ini oleh Kapolri Jenderal Nah,
Pak Badrudin ini menyampaikan turn back crime merupakan moto dari Interpol. Bahkan menurut dia, Interpol mengapresiasi masyarakat sipil dengan menggunakan berbagai atribut turn back crime. Kita lihat dulu respon dari para netizen terkait turn back crime. Agak heran kenapa ada ancaman bagi orang yang pakai kaos turn back crime akan dipenjara. Itu kan bukan pakaian dinas harian resmi, benar nggak sih? At Mata Hatiku, coba nanti kita akan tanyakan ya sama juru bicara Polri. Mata Hatiku, terima kasih sudah mencuitkan opini Anda. Mungkin boleh memakainya, tapi dilarang menyalahgunakan. Nah, menyalahgunakan itu gimana ya? Syah ID 19, terima kasih mencuitkan. Anda juga bisa mention ke akun Twitter kami @netnews_metro_tv. Banyak publik yang senang pakai kaos turn back crime karena bangga juga ingin menyampaikan pesan di balik tulisan itulah kok disiapin kurungan. @genfayumi. Jadi langsung aja yuk kita konfirmasi. Kita akan mencoba menghubungi juru bicara Polri, yakni Pak Rikwanto, Kombes Pol Rikwanto. Selamat siang Pak Rikwanto. Selamat siang Mbak Widya. Iya Pak Rikwanto, ini banyak sekali pertanyaan dari para netizen. Jadi sebetulnya yang betul yang mana? Bolehkah memakai atribut seperti kaos turn back crime atau katanya ada pelarangan, bahkan dijanjikan hukuman kurungan? Pak Rikwanto. Ya, saya jawab di awal ya. Jadi yang disampaikan di Lampung itu kemungkinan salah kutip ya. Karena ada tertulis di salah satu media sosial seolah-olah ada larangan dari Bapak Kapolri untuk menggunakan kaos turn back crime. Tapi ternyata tidak demikian. Dia sudah meralatnya dan sudah menegaskan kaos tersebut boleh dipakai siapapun dan itu bukan uniform kepolisian. Walaupun kaos tersebut ada tulisan polisi di belakangnya atau police, itu tetap boleh dipakai. Dan ini memang merupakan salah satu wujud ya, untuk bagaimana mensosialisasikan turn back crime, yang artinya mari kita bersama-sama melawan kejahatan atau memerangi kejahatan. Jadi dibolehkan, bukan tidak dibolehkan boleh. Ya, jadi sekali lagi dibolehkan menurut instruksi dari Kapolri. Nah, tapi ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, katakanlah disalahgunakan, bahkan ada yang berujung dengan kriminalitas dengan menggunakan atribut turn back crime. Nah, ini responnya dan juga filterisasi untuk menggunakan turn back crime dengan tujuan yang seutuhnya itu seperti apa nih, Pak Rikwanto? Ya, kita harapkan masyarakat yang menggunakan kaos tersebut ada tulisan turn back crime, apalagi ada tulisannya polisi di situ, menyadari itu untuk tujuan kebaikan. Jadi bukan untuk tujuan yang selain daripada itu seperti menagih utang, ya, kemudian melakukan pemerasan dan lain-lain. Apalagi tidak pidana yang lebih sadis lagi seperti pencurian kendaraan bermotor. Tidak, jangan sampai digunakan untuk itu. Jadi kita gunakan tempat yang baik untuk tujuan baik dan kita juga saling mengawasi. Jadi bahwasanya sosialisasi tulisan turn back crime itu bisa di mana saja, termasuk di sebuah kaos, bisa juga di badan pesawat, di badan mobil atau di stiker yang ditempelkan di mana, silakan masyarakat. Karena memang artinya adalah mari bersama-sama melawan atau memerangi kejahatan. Jadi untuk itu kita harapkan masyarakat arif menggunakannya. Di menggunakannya. balik turn back crime ini tentunya intinya semuanya mengajak masyarakat untuk memerangi kejahatan, begitu ya Pak? Jadi sekali lagi jangan mentang-mentang memakai atribut dari turn back crime, jangan juga semerta-merta menggunakannya dengan tujuan-tujuan yang tidak seharusnya. Nah, selama ini kasus yang paling sering terjadi atau yang sering dilaporkan disalahgunakan atribut turn back crime ini seperti apa sih Pak? Tadi disebutkan katanya ada yang menagih hutang dengan memakai kaos turn back crime. Pak Rikwanto, apa lagi nih? Ya, itu contoh ya. Tapi selama ini kita belum menerima untuk adanya laporan formal berupa laporan polisi yang menyatakan kaos tersebut sengaja digunakan untuk kejahatan. Namun dari pandangan ataupun pengalaman netizen, memang ada beberapa yang menggunakan kaos dengan tulisan turn back crime ini, apalagi ada tulisan polisinya, itu kelihatan lebih gagah ya, bahkan gagah-gagahan. Jadi kesannya seolah-olah memang sepertinya polisi asli. Ya, dalam batas wajar itu tidak ada masalah ya. Selama eagernya, niatnya, motivasinya memang untuk mencegah kejahatan. Mudah-mudahan kehadiran dia dengan kaosnya itu bisa membuat suasana lebih soft, lebih kondusif. Ya, ada polisi di sini, walaupun dia kan polisi yang sebenarnya. Jadi kalau sebatas itu masih kita tolerir ya. Asal jangan digunakan untuk kegiatan lain. Ya. Oke, nah tapi Pak Rikwanto, bisakah netizen ini menerjemahkan kampanye tanda kutip turn back crime ini juga sekaligus katakanlah ingin memulihkan citra kepolisian Republik Indonesia, begitu Pak Rikwanto?
Ya, salah satunya ini kan moto yang diangkat oleh Interpol ya di Lyon 2014. Jadi Interpol juga sengaja untuk menciptakan moto-moto tertentu bagaimana menciptakan masyarakat supaya bersama-sama mengurangi kejahatan. Jadi luas sekali kejahatan ini, ada narkotika, ada prostitusi, ya, ada human trafficking dan lain-lain. Dan ini merupakan domain daripada Interpol, dan logo ini atau moto ini diangkat supaya semuanya ayo bersama-sama berpartisipasi. Dan kita alhamdulillah di Indonesia, terutama di Jakarta, ini cukup masif untuk diikuti masyarakat menggunakan logo ini. Secara nggak langsung pihak Interpol ini berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Malah mengapresiasi ya. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Rikuwanto, juru bicara Polri. Jadi sama-sama kita tumpas kejahatan, tegakkan keadilan. Selamat kembali bertugas Pak Rikuwanto. Dan pemirsa